video kali ini kakak akan menjelaskan mengenai soal-soal matematika di tingkat SMA. Nah, video kali ini kita akan membahas mengenai materi persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat umumnya kita menggunakan 3 metode. Metode yang pertama yaitu pemfaktoran. Kemudian metode yang kedua yaitu kuadrat sempurna. Dan yang terakhir yaitu mengenai rumus ABC. Nah, persamaan kuadrat yang umum kita ketahui dia berbentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, untuk video kali ini kakak akan berikan 2 contoh soal. Nah, masing-masing soal kita akan menggunakan metode pemfaktoran. Namun di samping itu kakak akan berikan satu cara yang lebih praktis daripada kita menggunakan rumus-rumus yang umumnya kita ketahui. Nah, pertama-tama kakak akan berikan satu contoh soal di mana dia menggunakan rumus pemfaktoran dengan X kuadrat dikurang 8X ditambah 15 sama dengan 0. Nah, rumus pemfaktoran yang umumnya kita ketahui ia adalah 1/A AX ditambah P dikali AX ditambah Q sama dengan 0. Rumus tersebut harus memenuhi asumsi bahwa A dikali C sama dengan P dikali Q dan P ditambah Q harus bernilai B. Nah, yang mana sih nilai A, nilai B, dan nilai C? Itu bisa kita lihat dari persamaan umum dalam persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, kita melangkah pada soal, berarti dalam soal kita tahu nih, berarti nilai A adalah 1 dan nilai B adalah -8 serta nilai C adalah 15. Nah, setelah kita tahu nih nilai A, B, dan C, kita harus tahu nilai P dan nilai Q agar kita bisa menggunakan persamaan tersebut. Nilai P dan nilai Q bisa kita gunakan kalau kita harus memenuhi asumsi A dikali C, di mana A dikali C berarti kita substitusikan nilai A yaitu 1 dikali dengan nilai C yaitu 15. 1 dikali 15 yaitu 15, kemudian kita sudah mendapatkan nilai A dikali C. Dalam asumsi A dikali C, dia mengatakan bahwa kalau A dikali C itu sama dengan P dikali Q. Berarti apabila P dikali Q berarti harus bernilai 15. Nah, jika dia dijumlahkan, dia harus bernilai B atau -8. Berarti kakak misalkan dia -5 dan -3. Dimana jika kita kalikan -3 dan -5, ia akan mendapatkan 15. Dan jika kita jumlahkan -5 ditambah -3, dia akan mendapatkan nilai -8 yang bernilai B. Nah, kemudian setelah kita telah memenuhi persamaan A dikali C sama dengan P dikali Q, kemudian kita dapat juga nilai P dan nilai Q yang harus bernilai B, maka kakak bisa asumsikan bahwa -5 adalah P dan -3 adalah Q. Kemudian kita sudah tahu nih nilai P dan nilai Q, maka kita bisa pakai persamaan 1/A AX ditambah P kemudian dikali AX ditambah Q sama dengan 0. Maka kita substitusikan nilai yang kita ketahui yaitu A 1, kemudian nilai AX, nilai A yaitu 1 kita langsung tulis X, kemudian nilai P yaitu -5. Kemudian nilai A adalah 1, kita langsung tulis X, kemudian ditambah Q yaitu -3, sama dengan 0. Nah, setelah itu kita sederhanakan, 1 bagi 1, 1, kita tidak usah tulis, kita langsung plus dikali minus yaitu minus, kemudian ini juga plus dikali minus menjadi minus, maka kita dapat persamaan X kurang 5 dikali X kurang 3 sama dengan 0. Ketika kita menemukan persamaan yang seperti ini, maka ada 2 asumsi. Asumsi yang pertama yaitu
X1 harus sama dengan X dikurang 5 sama dengan 0. Dan X2 yaitu X dikurang 3 sama dengan 0. Kemudian minus 5 kita pindah ruaskan menjadi 5. Dan minus 3 kita pindah ruaskan menjadi 3. Maka dengan rumus pemfaktoran kita sudah dapat bahwa X1 sama dengan 5 dan X2 sama dengan 3. Nah, untuk cara praktis yang akan kakak bagikan, dia hampir sama dengan menggunakan cara pemfaktoran. Nah, kita tulis ulang soalnya. X kuadrat dikurang 8X ditambah 15 sama dengan 0. Cara pertama yaitu kita kalikan nilai A dikali dengan nilai C. 1 dikali 15, maka dia 15. Kemudian setelah kita mengalihkan nilai A dan nilai C, kita cari pemfaktoran dari 15. Hampir sama seperti cara pemfaktoran, maka kita coba dengan minus 1 dikali minus 15, kemudian minus 5 dikali minus 3. Nah, apabila ia dikalikan, ia akan mendapatkan 15, dan apabila ia dijumlahkan, ia akan bernilai B atau minus 8. Maka langsung kita tulis minus 5 dan minus 3. Selanjutnya setelah kita faktorkan angka 15, kita ubah bentuknya. Apabila nilainya bernilai negatif, maka kita ubah menjadi positif. Apabila angka yang di atas bernilai positif, maka kita ubah menjadi negatif. Nah, selanjutnya setelah kita ubah bentuk, kita bagi dengan nilai A. Nilai A pada soal yaitu 1, maka 5 dibagi 1 sama dengan 5, dan 3 dibagi 1 sama dengan 3. Maka kita sudah mendapatkan nilai X1 sama dengan 5, dan nilai X2 sama dengan 3. Sama dengan ketika kita menggunakan rumus pemfaktoran. Nah, untuk soal yang kedua, kita mempunyai 2X kuadrat ditambah 7X ditambah 6 sama dengan 0. Nah, maka kita harus memenuhi persamaan tadi. A dikali C dulu. 2 dikali 6 sama dengan 12. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan nilai A dikali C, maka kita harus memfaktorkan angka 12. Nah, apabila kita kalikan, ia akan mendapatkan 12. Apabila kita jumlahkan, ia akan mendapatkan 7. Nah, misal kita angkat 3 dan 4. 3 dikali 4 itu sama dengan 12. Kemudian jika kita jumlahkan 3 ditambah 4, ia akan bernilai 7. Maka kakak bisa asumsikan bahwa 3 adalah P dan 4 adalah Q. Nah, berarti kita bisa gunakan persamaan seper A, kemudian AX ditambah P, kemudian dikali AX ditambah Q, dimana kita sudah mendapatkan nilai A yaitu 2, nilai B yaitu 7, nilai C yaitu 6, kemudian nilai P adalah 3, dan nilai Q adalah 4. Maka kita substitusikan, semisal nilai A adalah 2 seper 2, kemudian nilai A berarti 2X, ditambah nilai P adalah 3, dikali nilai A yaitu 2, kemudian nilai Q adalah 4 sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan, kita kali masuk menjadi 2/2 berarti 1, kita langsung tulis X, kemudian 1/2 dikali 3 menjadi 3/2. Nah, selanjutnya jika kita menemukan persamaan yang seperti ini, maka ada dua kemungkinan nilai X. Nah, nilai X1 atau nilai X yang pertama adalah X ditambah 3/2 sama dengan 0, dan nilai X yang kedua adalah 2X ditambah 4 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita pindah ruaskan 3/2 menjadi minus 3/2, dan X2 kita pindah ruaskan 4 menjadi minus 4, kemudian X2 kita pindah ruaskan menjadi minus 4 dibagi 2, jadi X2 adalah minus 2.
maka kita sudah dapatkan nilai X1 yaitu minus 3/2 dan nilai X2 adalah minus 2. Nah, untuk cara praktis yang tadi kakak jelaskan pada soal yang pertama, kita mau menggunakan di soal apabila yang kita ketahui nilai A itu bukan sama dengan 1. Maka bisa tidak kita gunakan cara ini. Kakak tulis ulang soalnya, 2x² ditambah 7x ditambah 6 sama dengan 0. Maka langkah pertama seperti yang tadi, kita kalikan A dikali C, yaitu 2 dikali 6 sama dengan 12. Maka kita cari pemfaktorannya, yaitu 12, 1 dikali 2, kemudian 3 dikali 4. Nah, apabila ia kita kalikan, ia akan mendapatkan 12. Apabila dijumlahkan, ia akan mendapatkan 7 atau bernilai B. Maka, kita ambil angka 3 dan 4. Seperti soal yang sebelumnya, kita ubah bentuknya menjadi minus 3 dan minus 4. Nah, setelah kita ubah bentuknya, kita bagi dengan nilai A. Nilai A pada soal yaitu 2, berarti minus 3/2 dan minus 4/2. Minus 4/2 kita sederhanakan menjadi minus 2. Maka kita sudah mendapatkan nilai X1 yaitu minus 3/2 dan nilai X2 yaitu minus 2. Sama seperti kita menggunakan rumus pemfaktoran, tapi cara ini lebih praktis dan lebih cepat. Nah, sekian video kali ini. Sampai jumpa ke video selanjutnya di mana kita akan membahas mengenai penyelesaian dengan menggunakan kuadrat sempurna dan rumus ABC. See you!